Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demiters dimanapun Anda berada, baik di Jakarta Padang ataupun Jakarta Petang, ini adalah pintu masuk daripada pemakaman Sunan Kuning ya. Kita akan menelusur seperti apa dalamnya pemakaman Sunan Kuning yang ada di Kalibanteng, daerah Sri Kuncoro. Salah satu keunikannya juga bahwa makam Sunan Kuning ini adalah berada di sekitar komplek lokalisasi Argorejo. Ya, mungkin kalau orang Semarang lebih mengenal dengan nama Sunan Kuning. Satu lagi bahwasanya makam Sunan Kuning ini terletak di sebelahnya tempat pemakamannya warga atau TPU, tempat pemakaman warga di daerah Sri Kuncoro. Seperti apa isi di dalam pemakaman Sunan Kuning bersama tim Bolonmit, kita telusur sebuah cerita Sunan Kuning atau Sun An Ing. Ini pintu masuk dari sisi sebelah selatan, karena ada beberapa pintu masuk ya. Ada 3 pintu masuk dari sebelah barat, selatan ataupun sebelah utara. Sedangkan untuk gapura masuknya itu menghadap ke timur. Nah, sedangkan untuk tempat pemakaman umumnya itu di sebelah kanan. Ini gapura masuknya, gapura masuk pemakaman Sunan Kuning atau Sun An Ing. Sedangkan kalau kita belok ke kanan, nah ini adalah tempat pemakamannya umum warga. Kita lihat seperti apa pemakamannya. Ini memang ada apa ya? Ada sebuah aura, auranya itu bercampur ya, antara aura positif ataupun aura negatif. Karena kalau dilihat dari getarannya itu, kalau kita menghadap ke arah selatan yang sebelah kiri itu adalah aura negatif ya. Ini adalah pemakaman umum warga ya. Kalau yang sebelah kanan saya itu yang berarti yang sebelah barat itu auranya positif, karena di daerah sebelah barat itu adalah tempat bersemayamnya beliau Sunan Kuning. Memang tidak luas tempat pemakaman umum ini, tapi sudah cukup untuk tempat pemakaman warga, juga pohon-pohonnya untuk tempat-tempat para demit bersemayam juga. Nah, kalau ini kita menuju ke pintu masuk Sunan Kuning yang sebelah utara. Nah, kita masukkan dari sini, sebelah sini. Sedangkan kanan kiri ini adalah pemakaman warga. Di ujung sana itu tempat kerenda ya, tempat peralatan untuk pemakaman. Nah, itu di makam-makamnya umum seperti ini.
Sedangkan ini ada sebuah pohon ini yang sering dilihat oleh para warga, ini sering bertengger sosok perempuan berbaju putih seperti biasa. Kemungkinan beliau adalah Mbak Kunti. Memang ada auranya ini. Yang indigo bisa melihat ini wet sukun ya kalau nggak salah ya. Ini wet sukun. Mbak, akan saya rasakan dulu. Ya, ini tempat kesenangan tante-tante Kunti ini, sering bertengger di atas ini, di samping makhluk-makhluk astral lainnya. Karena memang rata-rata untuk pemakaman umum ini banyak aura negatifnya. Selain ada dedemit-dedemit atau hantu-hantu yang menyeramkan, diantaranya biasanya itu pocong Mbak Kunti itu sudah terbiasa dengan tempat-tempat seperti ini. Ini sudah padat ya, padat sekali tempatnya pemakaman ini. Nah, sedangkan di makam Sunan Kuning sendiri itu di hari-hari tertentu banyak diziarahi oleh warga atau orang-orang, tapi kebanyakan dari luar kota. Ada etnis Tionghoa ataupun orang-orang Jawa itu sering datang ke makam beliau sekedar untuk tawasul, ngalap berkah, berdoa, atau mengharapkan sesuatu. Ya, masalah mengharapkan sesuatu itu biasanya tergantung dari orangnya sendiri-sendiri. Baik, kita lanjut untuk menuju ke pemakaman Sunan Kuning. Tidak terlalu jauh memang kalau dari pintu masuk sebelah utara, tapi jalannya memang agak menanjak. Ciri khas daripada bangunan Cina atau bangunan sebuah kelenteng, itu ada warna merah, juga ada kayak bentuk kapal gitu ya. Itu pintu masuknya. Nah, ini yang dari sebelah timur. Nah, kita menuju terus. Ini ada juga makam. Nah, ini adalah sahabat-sahabat beliau Sunan Kuning. Nah, ini yang dimakamkan, salah satunya ini bentuk pemakamannya. Ini salah satu juga sahabat atau murid-murid beliau Sunan Kuning dari cerita warga sekitar. Kalau dari bangunan sebelah kanan makam utama itu ada 3 makam. Nah, itu yang satu itu Kiai Sekabat, ya, Sekabat. Ya, ini juga sering ziarah juga, salah satu pengikut beliau Sunan Kuning. Terus yang sebelahnya itu ada Kiai Jimat. Ya, ini juga orang-orang yang sakti pada zaman dahulu ya. Di samping beliau juga ada Kiai Madiopati, ya, Kiai Mojopahit. Maaf salah baca, itu Kiai Mojopahit. Ini bentuk-bentuk dari pemakaman ya, yang sudah dikombinasi oleh warga seperti ini bentuk makamnya. Jadi ada 3 makam di sebelah makam utama, yaitu Kiai Mojopahit, Kiai Jimat, juga ada Kiai Sekabat. Nah, ini di sebelah makam utama. Setelah keliling, kita lihat seperti apa belakangnya. Dulu ada
ada sebuah cerita menarik. Itu jelasnya tahun berapa cerita ini sampai turun-temurun sampai sekarang. Cuma dulu pernah ada sepasang kekasih pacaran di sini, dia terjatuh sampai meninggal. Nah, ini cerita dari tetangga-tetangga sebelah, dari orang sekitar. Cuma pastinya tahun berapa mereka belum pada bisa menjawab. Tapi cerita itu turun-temurun selalu dibicarakan dan harus dibicarakan. Nah, jadi di area makam sini pernah ada suatu cerita, ada orang pacaran, dia terjatuh sampai ke bawah dan dia meninggal. Cerita seperti itu. Nah, jatuhnya itu di area belakang sini. Pohonnya tinggi-tinggi ya. Nah, pohon tinggi. Pohon ini pun juga tidak luput daripada tempat untuk bersantainya para diremit-diremit. Nah, walaupun auranya positif, tapi pasti ada diremit seperti itu. Cuma bedanya kan kalau aura negatif itu diremit atau hantu yang lebih sering mengganggu ke manusia. Tapi kalau yang sifatnya positif itu jarang menampakkan diri. Ya, jadi mereka lebih baik, lebih banyak menyembunyikan wujudnya seperti apa. Mereka cuma orang-orang tertentu biasanya yang diperlihatkan. Nah, karena ada yang pernah melihat penampakan seekor kuda putih ataupun seekor macan putih, di mana macan itu jalannya itu mundur bila ada di depan pemakaman Kanjeng Eyang. Kita lanjut, karena di sini pohon besar. Nah, ada dua, kanan dan kiri, cuma karena besar sehingga dia jatuh, tumbang sampai ke bawah. Pemakaman Kanjeng Eyang Kanjeng Sunan Kuning Persis, gede banget pohonnya. Macan putih itu ada di sekitar area sini. Auranya kelihatan sekali ya, ini ya getarannya ya, aura gaib. Nah, dan kemungkinan itu juga peliharaan beliau atau tunggangan beliau yang kuda putih dan macan putih itu kita juga belum bisa tahu pasti. Cuma kalau dari auranya positif, binatang-binatang gaib itu merupakan salah satu yang dekat dengan beliau Kanjeng Sunan Kuning. Nah, ini wujudan penampakan di belakang pemakamannya Kanjeng Sunan Kuning. Nah, dari sini kita bisa menuju ke tempat beliau. Ada makam beliau, makam Mbah Sunan Kuning. Itu ada yang mengatakan bahwa makam di sebelah Mbah Sunan Kuning itu pusakanya. Ada yang mengatakan makam yang sebelahnya itu sahabat atau sahabat dekat beliau. Seperti apa makamnya? Kita lihat. Ini memang tidak jauh dari makam-makam yang tiga tadi. Ini adalah makam Mbah Sunan Kuning. Kita sebelum masuk kita kasih penghormatan dulu ya untuk para pengunjung ataupun yang mau bertawasul atau berdoa, disediakan di dalamnya itu ada bongsoa. Tapi sebelum masuk kita mau permisi dulu ya untuk penghormatan kepada beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Sunan. Beliau ini adalah makam Kanjeng Sunan Kuning yang ada di sebelah kiri, Kanjeng Sunan Kuning. Kita kasih satu penghormatan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ciri khas dari bangunan patung Tiongkok. Salah satu Kanjeng Sunan Kuning ini dulunya adalah penyebar agama Islam di daerah Semarang dengan namanya Sunan Ing. Sedangkan di sebelahnya ini adalah Kanjeng Sunan Kali. Orang punya Kanjeng Sunan Kali, beliau adalah sahabat beliau, sahabat dekat beliau. Kita juga kasih persembahan juga pada beliau. Sunan Ambarawa. Para pecinta bolu demit yang di Jagat Padang atau Jateng, ya, salah satu adab atau tata cara kita untuk mendatangi ataupun ziarah di sebuah pemakaman itu, waktu kita keluar dari tempat usahakan kita mundur. Itu satu penghormatan, jadi jangan sampai membelakangi. Ya, itu adalah adab dimanapun, tidak di Jawa, tidak di Cina. Kalau kita menghormati seseorang lebih sepuh ataupun sebagainya, kita kalau pergi usahakan kita mundur dulu. Kalau sudah jauh kita baru balik kanan. Kalau langsung seperti kurang menghormati, seperti itu. Baik, di sini adalah tempat bersemayamnya Sunan Ing atau Sunan Kuning. Untuk yang belum datang ke sini bisa dilihat
sampai kapan-kapan. Karena setelah ini nanti harapkan untuk bisa saling menjaga kepercayaan ya. Ini salah satunya. Coba. Ini adalah ciri khas dari sebuah pemakaman yang ada di dalam pemakaman Sunan Kemuning. Kita memang tidak diharapkan untuk kalau pergi membelakangi ya. Pada saat mundur sebagai penghormatan. Nah, ini sudah. Cukup luas kalau untuk tawasul. Nah, ini salah jauh seperti ini. Ini tempat pemakaman beliau. Makam beliau ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari samping ada yang bawa bunga untuk penghormatan ya. Daripada bangunan-bangunan sini. Ini bangunan dari depannya. Nah, salah satu teras yang ada di luar. Nah, ini adalah renovasi oleh perhatian teman-teman. Baik para pecinta bulu demit dimanapun Anda berada, para demiters yang ada di Jakarta Padang atau Jakarta Padang, kita sudah menelusuri area pemakaman Sunan Kuning itu seperti apa. Nah, seperti kita lihat tadi, sampai di sini penelusuran tim bulu demit malam ini dalam menggali sebuah cerita tentang Sunan Kuning ataupun Sun An-ing. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.